Gue bakal kasih lo beberapa kebenaran brutal yang kalau lo ngerti dan bisa pakai dengan benar, bakal kasih lo keunggulan gak adil dalam urusan menarik wanita. Dan yang pertama, gue memulai dari satu hal sederhana tapi dalam banget. Manusia membeli dengan emosi dan membenarkan dengan logika. Lo pasti sering dengar kalimat ini di dunia bisnis atau marketing, tapi sebenarnya ini bukan cuma soal jualan. Ini adalah aturan psikologi dasar manusia. Dan lo tahu apa yang menarik? Prinsip ini juga berlaku dalam dunia hubungan dan ketertarikan. Gue jelasin dulu biar lo paham. Bayangin ada orang beli mobil mahal, padahal kondisi finansialnya lagi pas-pasan. Kenapa dia beli? Karena dia suka, karena dia pengen ngerasain sensasi punya mobil itu. Tapi setelah beli, dia mulai ngomong ke orang lain, ya ini mobilnya awet, cepet, irit, jarang rusak. Padahal itu semua alasan logis yang muncul belakangan. Alasan sebenarnya apa? Emosi. Dia beli karena ingin ngerasa sesuatu. Begitulah cara otak manusia bekerja. Dan kalau lo ngerti ini, lo bakal sadar hal yang sama juga terjadi dalam hubungan dan ketertarikan, khususnya pada wanita. Sekarang gue tanya, siapa konsumen terbesar di dunia? Siapa yang paling banyak belanja? Jawabannya gampang, wanita. Kenapa? Karena mereka makhluk yang bergerak dengan emosi lebih kuat daripada logika. Dan ini juga berlaku dalam hal ketertarikan. Ketika cewek suka sama cowok, dia bakal bilang, aku suka dia baik, dia tinggi, dia ganteng, dia punya uang. Padahal semua itu cuma pembenaran. Alasan sebenarnya bukan itu. Dia tertarik karena cowok itu berhasil menggugah emosinya. Dia bikin hatinya bergetar, bikin dia ngerasa sesuatu yang gak bisa dijelasin. Dan itulah rahasia besar yang kebanyakan cowok gak sadar. Gue pernah punya murid yang curhat. Cowoknya ninggalin dia dan bilang, aku gak bisa lanjut. Kamu gak ngerti aku, gak peka, gak ngerasa aku. Padahal dia udah ngelakuin segalanya. Udah perhatian, udah berusaha nyambung secara emosional. Dan ironisnya, justru itu alasan kenapa ceweknya pergi. Karena atraksinya udah mati. Dengerin baik-baik bro, ketika atraksi mati, semua hal lain ikut mati. Dan semua alasan lain yang dia kasih setelah itu, tentang uang, waktu, kebiasaan, cuma pembenaran logis buat nutupin fakta sebenarnya dia udah gak ngerasa apa-apa lagi. Coba lo lihat data perceraian. Kebanyakan kasus yang digugat wanita selalu bilang, karena masalah ekonomi atau karena dia berubah. Tapi lo tahu apa yang sebenarnya terjadi? Atraksinya mati. Karena kalau atraksi itu masih hidup, bahkan kalau lo miskin, nyebelin atau banyak kekurangan, dia masih bisa bertahan. Dia bakal cari 1000 alasan buat tetap sama lo. Karena begitu wanita benar-benar tertarik, dia bisa bertahan di kondisi yang paling gila sekalipun. Ada yang sampai rela mati, bahkan bunuh diri karena kehilangan seseorang yang bikin dia ngerasa hidup. Dan inilah poin penting yang harus lo pahami. Ketika atraksi tinggi, dia cuma lihat hal-hal baik dari lo. Ketika atraksi turun, dia cuma lihat keburukan lo. Jadi, hubungan sempurna itu nggak ada. Yang ada cuma masih ada atraksi atau udah mati. Sekarang kalau lo udah ngerti aturan ini, gue mau lo ingat satu hal penting. Lupakan logika. Kebanyakan cowok gagal karena terlalu berusaha kelihatan masuk akal. Mereka pengen cewek terkesan karena mereka kerja keras, punya mobil, punya gym body, atau penghasilan stabil. Tapi, ingat, semua itu logika. Dan logika nggak bisa bikin cewek jatuh cinta. Yang bikin jatuh cinta adalah emosi. Jadi rumusnya sederhana. Tarik dia dengan emosi, biarkan dia yang mencari logikanya sendiri. Sekarang gue bakal kasih 2 cara paling gampang buat ngelatih hal ini. 2 alat yang jadi favorit gue. Yang pertama, rasa penasaran. Gunakan kalimat seperti, lo kayaknya tipe cewek yang... Terus lo lanjut dengan sesuatu yang bikin dia mikir. Contoh, lo kayaknya tipe yang suka pura-pura cuek tapi dalamnya ribut sendiri. Atau, pernah gak sih lo ngelakuin sesuatu yang sampai sekarang masih lo sesalin? Kalimat-kalimat kayak gini langsung nyentuh sisi emosionalnya. Karena lo gak cuma sekedar ngobrol, tapi nyentuh memorinya.
Dan dari situlah ketertarikan mulai tumbuh. Dan yang kedua, analisa psikologis palsu. Contoh, lo kelihatannya pede banget, tapi gue yakin lo sering overthinking malam-malam. Atau, lo manis banget pas gym, tapi gue ngerasa lo nyimpen banyak hal di kepala lo. Kalimat kayak gitu bikin dia mikir dan secara nggak sadar ngebuka perasaannya sendiri. Dan dari situlah ketertarikan mulai tumbuh. Dan begitu dia mulai merasa tertarik, jangan buru-buru kasih logika. Biarkan dia yang nyari alasan sendiri kenapa dia suka lo. Jangan dijelasin, jangan dibuka misterinya. Biarkan dia menebak. Karena justru di situ otaknya mulai memutar film tentang lo. Dia mulai mikir, ngerasa, membayangkan. Dan semua itu terjadi ketika lo nggak ada. Sekarang, gue mau lo ingat satu kalimat ini baik-baik. Wanita jatuh cinta bukan saat lo bersamanya, tapi saat lo nggak ada. Gue udah ngomong ini berkali-kali, tapi masih banyak cowok yang belum bener-bener paham artinya. Dan karena nggak paham, mereka terus ngulang kesalahan yang sama. Kebanyakan cowok begitu mulai suka sama cewek, langsung panik. Mulai muncul rasa takut kehilangan. Mulai muncul pikiran kayak, gue harus sering ketemu dia biar dia makin suka. Atau, kalau gue nggak chat dia, dia bakal lupa. Atau, jangan-jangan sekarang dia lagi ngobrol sama cowok lain. Dan disinilah semua kesalahan mulai terjadi. Dengerin baik-baik bro. Cinta itu nggak tumbuh di saat lo hadir. Cinta tumbuh di saat lo nggak ada. Karena justru di momen lo hilang, otaknya mulai bekerja. Dia mulai berpikir, ngebayangin, mempertanyakan. Itu momen ketika film tentang lo mulai diputar di kepalanya. Keobsesian, rasa kangen dan keterikatan itu muncul bukan dari pertemuan, tapi dari ketiadaan. Otak manusia benci hal yang gak punya penutup. Kalau lo kasih dia pengalaman emosional yang kuat, lalu lo pergi tanpa nutup cerita itu, otaknya bakal nyari penjelasan sendiri. Dia bakal muter ulang momen itu di kepalanya, nanya ke dirinya sendiri. Kenapa gue ngerasa kayak gitu waktu sama dia? Kenapa dia belum ngehubungin gue lagi? Kenapa gue terus mikirin dia? Dan disitulah ketertarikan berubah jadi keterikatan. Karena memori manusia itu unik. Dia nyaring, dia edit, dia buang yang jelek, dia simpan yang indah. Yang tersisa cuma vibe, cuma emosi yang lo tinggalkan. Dia nggak lagi inget hal aneh yang lo ucapin, atau mau mencanggungnya. Yang dia inget cuma senyuman lo, tatapan lo, atau perasaan yang muncul waktu lo dekat. Itulah kenapa, kalau lo terus hadir setiap saat, terus ngechat, terus ngasih perhatian, dia mungkin senang, tapi dia nggak akan jatuh cinta. Karena cinta butuh ruang, butuh jarak, butuh rasa kehilangan. Jadi, tolong jangan jadi cowok yang bikin wanita nyaman. Jadilah cowok yang bikin wanita penasaran. Karena cewek gak jatuh cinta sama cowok yang gampang ditebak. Dia jatuh cinta sama cowok yang bikin pikirannya sibuk ngebayangin. Jadi waktu lo udah selesai ketemu dia, jangan langsung ngechat. Jangan buru-buru ngehubungin lagi. Kalau dia gak mulai duluan, biarin. Karena justru di momen hening itu, perasaannya mulai tumbuh. Dan kalau suatu malam, lo mulai ngerasa takut. Takut dia lupa, takut dia ngobrol sama orang lain. Ingat kata-kata ini. Biarkan keheningan bekerja buat lo. Kalau lo bisa tahan rasa nggak nyaman itu, lo bakal menang di permainan ini. Karena cewek bukan jatuh cinta sama pesan lo, tapi sama bayangan lo. Tapi, ada hal penting yang sering cowok salah paham. Begitu cewek mulai jatuh, mulai ngerasa terikat, dia akan mulai mencari kehadiran lu terus-menerus. Mulai nelpon tiap hari, minta ketemu terus. Dan banyak cowok langsung mikir, wah dia suka banget nih. Lalu mereka jawab semua panggilan, bales semua pesan, selalu ada setiap saat. Dan tanpa sadar, mereka ngebunuh rasa itu pelan-pelan. Karena ketika lo selalu ada, lo ngebunuh misterinya. Dan tanpa misteri, gak ada lagi yang bisa dia pikirin. Itulah kenapa lo harus paham kapan harus
hilang. Kalau dia mulai terlalu nempel, kasih alasan. Bilang lo lagi sibuk, lagi keluar, atau lagi fokus sama hal lain. Jaga jarak, biar pikirannya terus main. Karena wanita cuma bisa terikat kalau pikirannya sibuk tentang lo, bukan kalau lo terus ada di sekelilingnya. Sekarang kita masuk ke rahasia ketiga. Dan ini hal yang paling menarik menurut lo. Semakin banyak wanita menjelaskan dirinya ke lo, semakin dalam dia terikat. Kedengarannya sederhana, tapi ini psikologi murni. Ketika seorang wanita mulai berusaha menjelaskan siapa dirinya, atau membenarkan sesuatu yang dia katakan, itu berarti dia lagi berinvestasi secara emosional. Dan otak manusia punya mekanisme unik. Semakin banyak seseorang berinvestasi ke sesuatu, semakin penting hal itu baginya. Makanya, kalau dia mulai bilang, sebenarnya aku nggak kayak gitu kok. Atau, aku tuh nggak seburuk yang kamu pikir. Itu tandanya, dia udah mulai peduli sama gimana lo mandang dirinya. Dia pengen lo ngerti dia. Dan dari situ, tanpa sadar, dia mulai menilai dirinya berdasarkan pandangan lo. Di situ, lo udah jadi pusat gravitasinya. Dia nggak cuma tertarik, dia mulai butuh validasi dari lo. Dan kalau lo ngerti cara main di level ini, lo udah satu langkah lebih maju dari 99% cowok. Sekarang, gimana caranya bikin dia mulai menjelaskan diri kayak gitu? Ada 5 langkah simple tapi efektif. Langkah pertama, pegang frame lo. Tetap tenang, jangan buru-buru klarifikasi apapun. Kalau dia ngomong sesuatu yang ambigu, jangan langsung nyari penjelasan. Biarkan sedikit ketegangan. Biar dia yang ngerasa perlu menjelaskan. Contoh, dia bilang, aku nggak kayak cewek lain. Lo cuma senyum dikit dan jawab, itu kata semua cewek. Boom, sekarang dia harus buktiin. Dia bakal mulai ngomong lebih banyak buat ngeyakinin lo. Dan di situ, dia lagi invest emosinya. Langkah kedua, sengaja salah paham secara main-main. Putar sedikit maknanya, tapi tetap dengan nada santai dan lucu. Tujuannya bukan buat ngejek, tapi buat bikin dia defensif dengan senyum. Contoh, dia bilang, aku nggak suka pacaran. Lo jawab, oh jadi lo pemain diam-diam ya? Dia langsung, nggak gitu. Aku cuma belum nemuin yang pas. Dan lo tau nggak berjasa jadi? Dia mulai menjelaskan diri. Dia mulai berusaha bikin lo ngerti dia. Dan tanpa sadar, dia udah ngerasa terikat. Langkah ketiga, kasih label nakal. Main dengan candaan yang sedikit menggoda tapi aman. Contoh, lo kelihatannya trouble deh. Atau jangan-jangan lo suka bohong kalau lagi bosan. Atau lo pasti tipe yang suka bikin cowok penasaran terus ninggalin. Reaksi pertama dia pasti nolak. Dia akan bilang, enggak kok, aku nggak kayak gitu. Nah, di situ dia lagi berusaha buktiin diri ke lo. Dan itulah momen dia makin masuk ke permainan emosinya sendiri. Langkah keempat, tantang keunikannya. Ketika dia mulai terbuka, jangan langsung kagum. Contoh, dia bilang dia meditasi, baca buku, atau punya kebiasaan unik. Lu bisa jawab, oh iya, cewek lain juga banyak yang lagi fase kayak gitu. Sekilas kayak nyepelein, tapi justru itu bikin dia pengen menunjukkan kenapa dia beda. Dan lagi-lagi, dia menjelaskan. Dia investasi. Langkah kelima, hadiahkan validasi dengan hemat. Jangan kasih pujian cuma karena dia cantik atau baik. Kasih validasi hanya saat dia terbuka dan jujur. Misalnya setelah dia berusaha jelasin sesuatu, lu bisa bilang, oke, yang ini gue akuin. Lo berhasil bikin gue mikir ulang. Validasi kayak gitu jauh lebih berharga daripada pujian kosong. Dan semakin dia ngerasa harus dapat validasi kayak gitu lagi, semakin kuat keterikatannya ke lo. Karena sekarang, dia udah ngerasa bahwa penilaian lo penting. Dan otaknya mulai ngejustify diri sendiri. Kalau gue sejauh ini peduli sama pandangan dia, berarti dia orang penting buat gue. Dan di titik itu, lo udah bukan cuma cowok yang menarik. Lo jadi cowok yang mengikat.
Sekarang, gue mau kasih satu latihan kecil biar semua teori ini nempel di kepala lo. Pikirin satu cewek yang dulu gagal lo pertahankan. Coba lo ingat momen-momen kalian, dan tanya ke diri lo, kapan atraksinya mulai hilang? Kapan lo terlalu banyak logika? Kapan lo terlalu sering hadir sampai nggak ada ruang buat dia kangen? Lo bakal sadar, semua kesalahan itu berputar di 3 hal tadi. Dan begitu lo paham ini, lo nggak bakal jatuh di lubang yang sama lagi. Karena cowok yang paham psikologi wanita, nggak perlu jadi yang paling kaya, paling ganteng, atau paling lucu. Dia cuma perlu ngerti gimana cara main di sisi emosional. Dan kalau lo udah bisa main di level itu, percaya deh, lo bakal punya keunggulan yang nggak adil dibanding cowok lain. Kalau lo sampai di bagian akhir video ini, gue tahu, lo beda dari cowok kebanyakan. Lo orang yang haus ilmu dan pengen ngerti cara kerja otak manusia di balik hubungan. Dan itu hal yang langka. Jadi terus pelajari cara berpikir ini dan terapkan dalam hidup lo. Karena dunia hubungan bukan soal logika, tapi soal emosi. Dan kalau lo udah bisa main di level itu, percaya deh, lo bakal punya keunggulan yang gak adil dibanding cowok lain.